Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kita yang berjudul Road Life. Saya sendiri Ridho Gusti Ilahi dengan NRP 15 2023 169 dan rekan kelompok saya Lisa Pramesya Fitria, NRP 15 2023 214. Pada proyek kali ini akan menampilkan skenario transformasi yang ada di jalan, seperti misalnya mobil yang bergerak dari kejauhan mendekat ke arah kita, lalu ada orang yang menyeberang jalan, lalu ada kincir angin kecil untuk representasi rotasi, dan ada rumah serta pohon untuk hiasan background. Nah, transformasi yang kita gunakan pada proyek kali ini itu ada translasi, scaling, refleksi ke sumbu Y, ada refleksi ke garis X sama dengan H, dan juga yang terakhir yaitu rotasi. Berikut hasil akhir dari proyek kita. Pada program ini terdapat beberapa library yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi utamanya, yaitu JLFW, OpenGL, NumPy, dan Time. JLFW adalah library yang digunakan untuk membuat Windows aplikasi dan menangani input atau output dari pengguna. Ada juga OpenGL.gl dan OpenGL.glu, bertujuan untuk library grafis yang memungkinkan pembuatan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang digunakan untuk menggambar objek di layar. Lalu ada NumPy, digunakan untuk perhitungan numerik terutama dalam pengelolaan matriks dan vektor yang sering diperlukan untuk transformasi grafis. Serta ada Time pada library ini memberikan fungsi untuk mengatur jeda waktu, sehingga animasi dapat berjalan secara halus dengan memberikan interval antar frame. Refleksi adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin suatu objek terhadap garis tertentu. Dalam konteks transformasi 2 dimensi, refleksi dapat dilakukan terhadap sumbu koordinat seperti sumbu Y, sumbu X, atau garis vertikal dan horizontal tertentu seperti X sama dengan H. Fungsi pada refleksi sumbu Y digunakan untuk mencerminkan sekumpulan titik terhadap sumbu Y. Dalam bidang 2 dimensi, fungsi ini menerima satu parameter yaitu objek yang berisi koordinat titik-titik yang akan direfleksikan. Proses refleksi dilakukan dapat menggalikan matriks koordinat matriks A dengan matriks transformasi refleksi terhadap sumbu Y matriks B. Matriks transformasi refleksi terhadap sumbu Y didefinisikan sebagai matriks 2 kali 2 dengan nilai minus 1,0 dan 0,1, di mana minus 1 pada posisi 0,0 akan membalikan nilai X mengalikan X dengan minus 1, sementara 1 pada posisi 1,1 membiarkan nilai Y tetap. Perkalian matriks dilakukan menggunakan operator add dalam NumPy yang mempresentasikan perkalian dot product. Hasil perkalian matriks kemudian dikonversikan kembali ke format list Python menggunakan tulis. Lalu fungsi refleksi XH digunakan untuk mencerminkan sekumpulan titik terhadap suatu garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y pada posisi X tertentu, di mana pada kasus proyek ini kita merefleksikan garis titik tengah koordinat X objek sehingga memberikan efek seperti membalik arah. Fungsi ini mengambil dua parameter yaitu vertis yang berisi koordinat titik-titik yang akan merefleksikan dan X menentukan posisi garis pencerminan pada sumbu X. Proses refleksi dilakukan dalam dua tahap utama. Yang pertama, titik direfleksikan terhadap sumbu Y menggunakan matriks informasi min 1,0, 0,1, sama seperti refleksi sumbu Y. Kemudian, hasilnya digeser ke posisi yang benar dengan menambahkan vektor translasi 2 dikali center X, 0. Penggunaan 2 kali center X dalam translasi diperlukan karena setelah refleksi terhadap sumbu Y, titik perlu digeser sejauh 2 kali jarak dari garis pencerminan untuk mencapai posisi akhir yang benar. Rotasi adalah suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putaran yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Fungsi rotasi digunakan untuk merotasi sekumpulan titik dalam bidang 2 dimensi terhadap suatu titik pusat dengan sudut tertentu. Fungsi ini menerima 3 parameter: point, titik yang akan dirotasi, center titik pusat rotasi, dan angle sudut rotasi dalam derajat. Pertama, fungsi mengkonversi sudut dari derajat ke radian menggunakan emperadian. Kemudian, menghitung nilai kosinus dan sinus dari sudut tersebut. Selanjutnya, dibuat matriks 2 kali 2 yang terdiri dari nilai sinus dan kosinus sesuai dengan rumus rotasi matematika. Proses rotasi dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, titik-titik digeser ke origin dengan mengurangi setiap titik dengan titik pusat rotasi. Lalu yang kedua dilakukan pengkalian dot product antara titik-titik yang telah digeser dengan transpose dari matriks rotasi untuk melakukan rotasi sebenarnya. Dan yang ketiga, titik-titik hasil rotasi dikembalikan ke posisi semula dengan menambahkan titik pusat. Semua perhitungan menggunakan array NumPy untuk memudahkan operasi matriks dan vektor. Translasi adalah suatu operasi transformasi yang bertujuan untuk memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lainnya. Pemindahan ini dilakukan dengan menambahkan nilai tertentu ke koordinat awal objek. Fungsi ini menerima 3 parameter yaitu points yang merupakan koordinat titik yang akan
translasi serta dx dan dy yang merupakan jarak penggeseran pada sumbu x dan y. Proses translasi digunakan dengan mengubah points menjadi array numpy menggunakan np-array. Kemudian dijumlah dengan array translasi dx dy yang juga dalam format numpy array. Hasil translasi kemudian dikonversikan kembali ke format list Python menggunakan toList dan dikembalikan sebagai output fungsi. Jika nilai dx lebih besar dari 0, maka objek akan bergerak ke arah kanan, dan jika sebaliknya dx bernilai minus, maka akan bergerak ke arah kiri. Begitu juga dengan dy, jika bernilai plus, maka akan naik ke atas, dan jika bernilai minus, maka akan ke bawah. Lalu ada scaling, digunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Fungsi ini mencari titik pusat objek dengan cara mengekstrak semua koordinat x dari poin ke dalam list poin x dan koordinat y ke dalam list poin y. Kemudian, menghitung nilai tengah dari koordinat x dan y dengan mengambil nilai tengah dari nilai maksimum dan minimum masing-masing koordinat. Setelah mendapatkan titik pusat, proses penskalaan dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, titik digeser ke origin dengan mengurangi setiap titik dengan titik pusat x dan y. Kemudian dilakukan penskalaan dengan mengalihkan dengan faktor skala. Dan yang ketiga, titik dikembalikan ke posisi semula dengan menambahkan titik pusat. Semua proses ini dilakukan menggunakan numpy array untuk efisiensi perhitungan, dan hasilnya dikonversikan kembali ke format list Python menggunakan toList. Pada fungsi main bertugas membuat Windows grafis untuk menggambar objek 2 dimensi menggunakan JLFW dan OpenGL. Fungsi ini dimulai dengan menginisialisasi JLFW untuk memastikan library siap digunakan. Jika berhasil, fungsi kemudian membuat jendela berukuran 720 x 720 pixel dengan judul 2D Object Transformation. Setelah itu, konteks OpenGL diatur agar terhubung dengan Windows yang dibuat, memungkinkan operasi grafis diterapkan ke jendela tersebut. Selanjutnya, fungsi mengatur ruang kontrol proyeksi 2D menggunakan GL Ortho 2D. Fungsi dari GL Ortho 2D, fungsi ini menetapkan proyeksi ortogonal untuk menggambar grafis 2 dimensi dengan batas koordinat tertentu. Artinya, layar memiliki batas dengan kiri minus 360, kanan 360, bawah minus 360, dan atas 360. While not JLFW Windows Short Close ini berfungsi sebagai sebuah perulangan yang digunakan dalam aplikasi berbasis JLFW untuk menjalankan aplikasi selama Windows belum ditutup oleh pengguna atau sistem. Fungsi ini akan terus menjalankan kode di dalamnya sehingga kondisi Windows Short Close mengembalikan nilai true, yang berarti jendela akan ditutup. GL Clear Color adalah fungsi dalam OpenGL untuk mengatur warna latar belakang yang digunakan saat membersihkan buffer warna sebelum menggambar objek baru di setiap frame. Fungsi ini memastikan layar dimulai dengan keadaan bersih dengan warna latar belakang yang ditentukan dengan 13,3 warna merah, 69,4 warna hijau, 29,8 warna biru, sepenuhnya opak atau tidak transparan. Hasilnya, warna latar belakang yang dihasilkan adalah kombinasi hijau kebiruan terang tanpa transparansi. Lalu ada GL Clear, adalah fungsi dalam OpenGL yang digunakan untuk membersihkan buffer warna. Fungsi ini menghapus semua konten yang ada di buffer warna dan mengisikan warna yang telah ditentukan sebelumnya melalui GL Clear Color. JLFW Swap Buffer adalah fungsi dalam library JLFW yang digunakan untuk menukar swap buffer di dalam Windows OpenGL. Dalam konteks rendering grafis, ini berarti mengganti buffer yang sudah ditampilkan dengan buffer berikutnya yang berisi gambar terbaru yang telah digambar. JLFW Pull Event adalah fungsi dalam library JLFW yang digunakan untuk memeriksa dan memproses semua event peristiwa yang terjadi dalam aplikasi, seperti input keyboard, mouse, perubahan ukuran jendela, dan sebagainya. Fungsi ini memanggil setiap event handling yang memastikan aplikasi merespon peristiwa dengan cara yang sesuai. Time sleep adalah sebuah perintah dalam Python yang digunakan untuk menunda eksekusi program selama durasi tertentu. Dalam hal ini, selama kurang lebih 1/60 detik. Fungsi sleep berasal dari modul time, yang memungkinkan program untuk berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan eksekusi setelah waktu yang ditentukan. JLFW Terminate adalah fungsi library JLFW yang digunakan untuk membersihkan dan menutup semua sumber yang telah digunakan oleh JLFW selama aplikasi berjalan. Fungsi ini memanggil proses pembersihan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang terkait dengan JLFW seperti Windows, konteks OpenGL, dan koneksi dengan sistem operasi dilepas dengan benar sebelum aplikasi berhenti. Selanjutnya kita punya fungsi untuk menggambarkan objek-objek yang akan dipanggil nanti di fungsi main. Pertama-tama kita memiliki fungsi draw jalan. Fungsi ini akan menggambarkan objek-objek yang akan mempresentasikan sebuah jalan lengkap dengan garis pinggir dan garis putus-putusnya di tengah. Di sini kita punya objek yang pertama yaitu jalan. Titik koordinat dari jalan disimpan dalam sebuah list 2 dimensi. Objek jalan ini bisa divisualisasikan dengan 4 buah titik. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 buah titik yang pertama, yaitu X10, Y360, dan X-10 dan Y360. Untuk 2 titik lainnya didapatkan dengan mentransformasikan 2 titik sebelumnya. 2 titik tadi diperbesar dengan scaling sebanyak 18 kali lipat, lalu ditranslasikan atau dipindahkan sebanyak X0 dan Y-720. Jadi bergerak ke bawah sebanyak 720 unit. Lalu titik baru tersebut direfleksikan ke sumbu Y untuk menghasilkan visualisasi yang lebih baik. 2 titik baru itu digabungkan dengan list jalan dan menghasilkan 4 buah titik koordinat XY yang memvisualisasikan jalan.
Selanjutnya, kita punya variabel garis pinggir. Variabel ini memuat titik-titik koordinat yang membentuk garis pinggir jalan. Di sini, kita hanya mendeklarasikan koordinat garis pinggir untuk bagian sebelah kanan dari jalan saja. Untuk membentuk garis pinggir jalan lainnya, kita menggunakan fungsi refleksi ke sumbu Y untuk menghasilkan koordinat baru yang merupakan hasil pencerminan titik-titik garis pinggir jalan. Objek jalan yang terakhir adalah garis tengah, yang mempresentasikan garis putus-putus yang biasa ada di jalan. Di sini memuat 12 titik yang membentuk visual dari garis tengah. Setelah mendapat semua titik koordinat jalan, selanjutnya kita menginisiasi untuk memulai proses penggambaran dengan OpenGL. Dengan perintah GL begin GL quads, kita memerintahkan OpenGL untuk mulai menggambar objek tiap terdapat 4 buah titik. Selanjutnya, kita menentukan warna yang akan digunakan ketika penggambaran. Di sini, kita punya kombinasi warna RGB dengan R 0%, green 0%, dan blue 0%, berarti warna hitam. Warna hitam ini akan diimplementasikan kepada titik-titik yang akan dipanggil selanjutnya. Titik-titik yang akan diwarnai warna hitam adalah titik-titik koordinat di dalam list jalan yang dipanggil dengan perulangan for. Lalu kita mendeklarasikan warna baru yaitu red 100%, green 100%, blue 100% atau berarti warna putih. Warna ini akan diimplementasikan ke titik koordinat yang dimuat objek garis pinggir dan garis tengah. Setelah selesai menggambar, kita memerintahkan OpenGL berhenti menggambar GL quads dengan perintah GL ends. Setelah itu kita punya fungsi draw pohon untuk menggambarkan bentuk pohon. Objek pohon ini dibentuk dari kombinasi dua objek yaitu segitiga dan persegi. Dua buah segitiga untuk menggambarkan daunnya dan persegi untuk membentuk batang pohon. Koordinat titik yang membentuk daun disimpan dalam variabel pohon daun dan titik koordinat yang membentuk batang pohon disimpan di variabel pohon batang. Di sini kita mendefinisikan koordinat 3 buah pohon yang berada di bagian kanan jalan, lalu akan direfleksikan ke sumbu Y untuk menghasilkan pohon-pohon lain di sebelah kiri. Setelah dapat semua koordinat dari pohon, kita mulai proses penggambaran segitiga. GL begins, GL triangles untuk menggambarkan segitiga tiap terdapat 3 titik. Digambarkan dengan warna red 13,3%, green 54,5%, blue 13,3% atau berarti warna hijau. Warna itu akan diimplementasikan untuk objek pohon daun dan objek pohon daun yang direfleksikan ke sumbu Y. GLN setelah selesai menggambar segitiga, lalu GL quartz mulai menggambar segi 4 dengan warna red 58,52%, green 38,82%, blue 27,84% atau warna coklat yang akan diimplementasikan ke pohon batang dan refleksi pohon batang, sehingga dari fungsi pohon daun menghasilkan 6 buah objek pohon. Kita juga punya fungsi draw mobil untuk menggambarkan mobil. Fungsi ini memiliki parameter dx, dy, dan skala. Dx, dy digunakan untuk mentranslasikan objek mobil, dan skala untuk faktor skala yang digunakan ketika men-scaling objek mobil. Objek mobil dibagi menjadi 2 buah objek, yaitu mobil bodi dan mobil kaca. Mobil bodi menggambarkan objek bodi mobil yang berwarna merah, dan mobil kaca menggambarkan objek-objek berwarna putih seperti kaca mobil dan lampu mobil. Koordinat awal dari mobil bodi dan mobil kaca pertama-tama berbentuk kecil dan berada di bagian atas, lalu akan ditranslasikan dan di-scaling untuk menciptakan visual mobil bergerak mendekat ke arah kita. Objek mobil dan objek kaca ini digambarkan dengan GL quads dengan pertama-tama menggunakan warna merah marun dengan red 50,2%, green 0%, blue 0%, menggambarkan warna dari mobil bodi. Lalu kita menginisialisasikan warna putih untuk objek mobil kaca. Setelah itu, kita punya fungsi draw circle untuk menggambarkan objek lingkaran dengan parameter titik tengah yang akan digunakan sebagai titik tengah koordinat penggambaran lingkaran, radius sebagai ukuran dari lingkaran, segmen diatur default 360 untuk menggambarkan lingkaran yang lebih smooth yaitu 360 derajat. Lalu parameter color untuk pendeklarasian warna dari lingkaran. Lingkaran ini digambarkan dengan GL polygon dengan warna yang telah dideklarasikan ketika pemanggilan fungsi draw circle, dan proses pembentukan lingkaran dengan perulangan for segmen. Pertama-tama menentukan angle-nya yaitu 2 dikali pi dikali 1 dibagi segmen. Lalu ada x offset yaitu radius dikali cosinus dari angle. Dan ada juga y offset yaitu radius dikali sinus angle. Lalu titik x ditambah x offset dengan y ditambah y offset akan digambarkan dengan GL vertex. Fungsi draw circle tadi itu berguna untuk membantu pembentukan objek selanjutnya, yaitu orang. Di fungsi draw orang, objek ini nantinya akan mengalami beberapa proses transformasi, translasi, dan refleksi ke garis X sama dengan H, dengan titik H adalah titik tengah dari objek orang. Untuk membantu proses transformasi, di sini kita memasukkan parameter dx dan dy untuk proses translasi dan refleksi yang merupakan nilai boolean untuk membantu menyesuaikan kapan objek akan direfleksikan. Kita menerapkan logika ketika objek orang setelah ditranslasi mencapai suatu titik, maka akan berefleksi.
Pertama-tama kita mempunyai list titik tengah yang merupakan titik tengah dari objek kepala orang ini. Lalu ada list orang yang berisikan titik-titik koordinat persegi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan visualisasi seperti badan orang. Kita punya pengkondisian if refleksi true, maka dari list orang akan diambil semua titik X dan dimasukkan ke variabel core X untuk kemudian dikalkulasikan untuk mendapatkan nilai tengah koordinat X dari objek orang. Nilai tengah tersebut akan digunakan ketika proses pengrefleksian X sama dengan H dari objek orang. Sebelum digambarkan, objek orang ini akan ditranslasikan terlebih dahulu dengan sejauh nilai dx dan dy. Barulah digambar dengan fungsi draw circle dan GL quads, diwarnai dengan red green 0% dan blue 100%. Selanjutnya kita ada fungsi draw kincir dengan parameter angel. Di sini terdapat beberapa koordinat yang membentuk objek kincir, seperti titik tengah yang merupakan titik tengah dari dudukan lingkaran kincir, stick yang merupakan persegi batang kincir, dan baling-baling kincir sendiri yang merupakan segitiga. Tetapi di sini kita hanya mendeklarasikan satu buah baling-baling dari total 4 baling-baling. Selain itu, kita juga hanya mendeklarasikan satu buah dari titik tengah, stick, dan baling dari kincir di sebelah kanan, dan kincir di sebelah kiri didapatkan dengan merefleksikan titik tengah, stick, dan baling ke sumbu Y. Untuk mendapatkan bagian lain dari baling-baling kincir, kita menggunakan fungsi rotasi ke baling-baling sebanyak 3 kali dengan ukuran 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Semua rotasi berputar di sekitar titik koordinat titik rotasi yang berada di dekat ujung atas dari stick. Begitu juga dengan baling-baling di kincir kiri. Sebelum digambar, koordinat baling akan diperbaharui terlebih dahulu dengan fungsi rotasi sebanyak nilai dari angel. Baling-baling akan berotasi searah jarum jam jika nilainya positif, dan berlawanan jarum jam ketika angle bernilai negatif. Oleh karena itu, kincir kanan akan berputar ke kanan dan kincir kiri akan berputar ke kiri. Kemudian untuk dudukan kincir digambarkan dengan draw circle dengan radius 100 dan warna red 51,4%, green 36,1%, blue 4,7% atau berarti warna coklat. Warna coklat ini juga digunakan untuk mewarnai GL quads pada stick. Lalu warna kuning murni atau red 100%, green 100%, blue 0% untuk GL triangles baling-baling. Selain semua tadi, kita juga punya dua fungsi lainnya, yaitu draw rumah A dan draw rumah B untuk menggambarkan visual rumah-rumahan. Fungsi-fungsi draw tadi akan dipanggil di dalam fungsi main, tepatnya di dalam perulangan utama yaitu while not, GLFW, window should close. Fungsi-fungsi yang tanpa parameter seperti draw jalan, rumah A, rumah B, dan pohon bisa kita panggil langsung. Untuk fungsi dengan parameter seperti draw mobil, draw orang, dan draw kincir, kita perlu membuat variabel-variabel untuk pemanggilan fungsinya. Pertama-tama, di sini kita punya translasi X mobil yang bernilai 0 dan translasi Y mobil yang bernilai minus 800. Variabel ini merupakan sebagai titik akhir mobil akan bertranslasi. Jadi, hasil akhir translasi mobil akan berpindah ke bawah sejauh 800 piksel. Lalu ada DX mobil dan DY mobil bernilai kosong di awal untuk variabel bantuan ketika menganimasikan translasi mobil dengan nilai skala awal dari mobil yaitu 1 atau berarti tidak diskalakan. Begitu juga ada dengan translasi X orang, translasi Y orang yang merupakan titik akhir objek orang akan bertranslasi. DX orang dan DY orang sebagai bantuan untuk menganimasikannya. Untuk orang ada tambahan yaitu nilai refleksi sama dengan false sebagai nilai awal dari orang yang berarti objek tersebut belum direfleksikan. Kita juga ada variabel angel sama dengan 0 yang menginisiasikan bahwa kincir tidak berputar di awal. Kemudian kita ada nilai step mobil dan step orang yang merupakan nilai untuk translasi tiap-tiap frame dari animasi, baik itu orang maupun mobil. Sebelum ke pemanggilan fungsinya, kita ada pengkondisian if. Ketika DX mobil sudah mencapai atau melewati nilai titik translasi X mobil, maka nilai DX akan dikembalikan ke 0. Jika tidak, maka nilai DX mobil akan bertambah sebanyak step mobil. Logika yang sama juga berlaku di DY mobil. Dan ada juga pengkondisian if untuk skala. Nilai skala akan tetap jika DX mobil dan DY mobil di 0, atau berarti ketika mobil tidak mengalami translasi apapun, maka mobil tidak akan di-scaling. Jika mobil bertranslasi, maka nilai skala akan bertambah sebanyak 0,05 per frame. Baru ke pemanggilan fungsi draw mobilnya. Logika yang mirip juga diterapkan pada draw orang. Jika nilai dari DX orang sama dengan atau melewati translasi X orang, maka nilai dari translasi X orang akan dikalikan dengan minus 1 dan nilai dari refleksi akan dibalikan. Logika ini akan membuat ketika titik translasi dicapai, maka akan kembali ke titik sebelumnya. Logika yang sama juga diterapkan ke DY orang, tapi tanpa merubah nilai dari refleksi. Barulah draw orang ini dipanggil.
Terakhir, ada angel plus 5 yang berarti tiap-tiap frame kincir akan berputar sebanyak 5 pixel dan ada pengkondisian if. Ketika angel lebih besar dari 360, maka nilainya akan dikurangi 360. Semua ini akan digambarkan dengan delay atau frame 1 banding 60 atau berarti tiap detik ada 60 frame. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya mari kita coba hilangkan transformasi-transformasi yang terjadi pada tiap-tiap objek. Pertama-tama kita coba hilangkan translasi dan juga scaling pada mobil. Setelah itu kita coba hilangkan translasi pada orang dan juga tidak akan direfleksikan. Setelah itu kita coba hilangkan putaran dari kincir. Dan terakhir kita coba hilangkan refleksi-refleksi dari pohon-pohon yang ada. Mari kita coba jalankan. Berikut adalah hasil ketika semua translasi, semua transformasi tidak dijalankan. Mobil akan berada di bagian kecil sesuai dengan koordinat awal dari mobil. Orang juga tidak akan bertranslasi maupun berrefleksi. Begitu juga dengan kincir-kincir, tidak akan berputar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami menyadari hasil dari tugas besar masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.